Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik dan inayahnya kita dapat bermajlis kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita di ayat 62 dari surat Ali Imran. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan dan tafsirnya, seperti biasa kita akan ambil materi kaidah dasar. Untuk materi kaidah kita sampai pada pembahasan tentang nasab atau mansub. Nasab atau mansub secara arti bahasa artinya adalah tegak berdiri. Wa idal jibalu nusibat, dan apabila gunung-gunung ditegakkan secara arti bahasa. Namun ketika lafadz nasab atau mansub masuk dalam ilmu seni nahwu, tata bahasa, bahasa Arab, maka yang dimaksudkan dengan nasab bukan tegak ya, atau masih berkaitan dengannya, yaitu jika disebut nasab atau mansub, ia adalah fathah. Dalam ilmu nahwu, jika disebut nasab atau mansub, yang dimaksudkan adalah harakat fathah. Hukum tanda nasab asalnya dengan fathah, dan sudah kita sebutkan di awal ya. Di antara isim dan fi'il yang jika dia itu mansub dengan fathah, yang pertama yaitu pada isim mufrad, nomor 1 ya. Maka setiap isim mufrad yang dia mansub, yaitu menjadi maf'ul bih, maka dia mansubnya dengan fathah. 1. Yang kedua, nomor 3. Nomor 3 kalau kita kembali kepada pelajaran awal, yaitu jamak taksir. Maka jika ada jamak taksir, dia sebagai maf'ul bih, maka mansubnya dengan fathah. Misalnya tadi ar-rijal, ra'aitu ar-rijalah, aku melihat para lelaki. Ar-rijala menjadi fathah karena dia adalah jamak taksir. Yang ketiga adalah nomor 4, yaitu fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan jika diawali dengan huruf an atau huruf-huruf nasab. Ada namanya huruf-huruf nasab, an, lan, dan, kai, hatta. Nanti kita pelajari. Jadi, jika ada huruf-huruf nasab, di antaranya adalah an.
yang disebut dalam ilmu nahwu dengan harfu nasbin wa masdari, huruf nasab dan menjadikan masdar. Maka fi'il mudhari' yang tidak berimbuhan ketika diawali dengan an menjadi mansub. Mansubnya dengan fathah. Asalnya na'budu, harakat akhirnya dengan dhammah. Namun ketika kemasukan an menjadi an na'buda. Kenapa dibaca da mansub dengan fathah? Karena diawali dengan huruf nasab. Berikutnya adalah tanda cabang. Kalau disebut mansub itu fathah, itu hukum asalnya. Berikutnya adalah tanda cabangnya. Jadi ada tanda asal, ada tanda cabang. Tanda cabangnya, jika disebut mansub, maka mansubnya dengan kasroh. Kapan? Jika objeknya nomor 2. Apa nomor 2 kemarin? Isim apa? Nomor 2 isim apa? Jama' muannas salim. Jama' yang menunjukkan perempuan. Contohnya al-muslimat. Muslimatun 1. Banyak menunjukkan banyak menjadi al-muslimat. Mu'minatun 1. Jamaknya al-mu'minat. Maka isim jama' muannas salim, jika dia sebagai maf'ul bih, objek, maka tanda harokatnya dengan kasrah. Contoh, ra'aitu al-muslimati. Mansubnya dengan apa? Kasrah. Kenapa? Karena isim jama' muannas salim. Sekali lagi, al-muslimati mansub. Mansub dengan apa? Coba kita baca. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih pasti mansub. Mansubnya dengan apa? Kasrah. Kenapa? Karena isim jama' muannas salim. Jadi hukum asalnya jika disebut mansub apa tandanya? Jika disebut mansub, hukum asalnya adalah fathah. Maka di sini nggak perlu tanya kenapa fathah, nggak perlu, karena hukum asalnya mansub itu fathah. Namun jika dari fathah menjadi kasroh, maka perlu ditanya kenapa. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati maf'ul bih mansub. Mansubnya dengan kasroh. Nah, perlu ditanya, kenapa al-muslimati mansub dengan kasroh? Karena isim jama' muannas salim. Atau secara i'rab Arabnya al-muslimati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Kenapa? Li'annahu jama' muannas salim. Jadi kalau hukum asalnya fathah tidak bertanya kenapa. Memang hukum asalnya jika disebut mansub pasti fathah. Namun jika mansub dengan kasrah
perlu ditanya, kenapa? Oh, ternyata sebabnya karena isim jamak muannats salim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak kita katakan ra'aitu al-muslimata? Gitu kan? Kenapa susahnya difathahkan? Jawabannya, orang Arab tidak menempatkan nasab dengan fathah pada isim jamak muannats salim. Enggak ada ra'aitu al-muslimata, itu enggak ada. Atau ra'aitu al-muslimatu, itu enggak ada. Ra'aitu pasti al-muslimati. Jadi kalau di harokat fathah salah, kalau di harokat dhammah salah, dan enggak ada dalam bahasa Arab. Inilah di antara apa? Di antara karakteristik bahasa Arab. Perkara harokat itu penting. Perkara harokat itu merubah arti. Inilah di antara sebab kenapa Quran menggunakan bahasa Arab. Berubah harokat, berubah arti. Berubah huruf, berubah arti. Kepanjangan atau yang seharusnya mat tabi'i nggak dibaca mat tabi'i, yang seharusnya nggak panjang dibaca panjang, berubah arti. Jadi sensitif bahasa Arab itu, sehingga tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah Quran. Jangankan dirubah satu kata, dirubah harokatnya saja berubah. Jangankan kalimatnya, dirubah satu huruf saja, shin menjadi sin, beda arti. Syarabun pakai shin, minuman. Pakai sin, sarabun, fata morgana, gak ada air. Di antara contoh. Ta'jil artinya apa? Ta'jil pakai ain. Ta'jil artinya kalau buka puasa, ta'jil artinya pakai ain, gorengan. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Mau dengan gorengan, mau dengan kurma sah. Yang penting apa? Ketika adzan segera berbuka. Cuma ketika masuk di Indonesia, ta'jil artinya gorengan. Itu pakai ain, ta'jil, menyegerakan. Kalau pakai hamzah, ta'jil, nanti. Kalau pakai ain, segerakan, dan itu yang sunnah, menyegerakan berbuka. Tapi kalau dibaca pakai hamzah, ta'jil, artinya nanti saja, jangan sekarang. Ini di antara karakteristik dari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sementara cukup. Jadi mansub dengan kasroh kapan? Jika isim jamak muannats salim. Dan tidak akan ada ra'aitu al-muslimatu, tidak akan ada. Ra'aitu al-muslimata, tidak akan ada sampai hari kiamat. Yang ada adalah ra'aitu al-muslimati, mansubnya dengan kasroh. Kenapa? Karena isim jamak muannats salim. Ya. Kalau mau lebih detail, ikut kelasnya khusus nahwu shorof. Baik, kita masuk pada terjemahan. Di halaman berapa? Kata-katanya 37. Baik, kita baca. Al-Qasas.
Artinya kisah-kisah, jamak. Kalau satu kisah apa? Qissatun. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Serapan, kisah. Kisah itu bahasa apa? Hah? Kisah para nabi. Kisah itu bahasa apa? Arab. Enggak ada bahasa Indonesia yang mengadopsi kisah, qissah. Cuma tinggal belajar makharijul huruf kan, qissah, qissah para nabi. Baik. Berikutnya, sekali lagi, bahasa Arabnya kisah apa? Qissatun, satu. Kalau banyak kisah, nah, dalam bahasa Arab ada dua. Bisa dibaca al-qisas pakai qi kasroh, dan bisa dibaca pakai fathah al-qasas. Jadi qissatun satu kisah, jamaknya apa? Dua, punya dua jamak, al-qasas dan al-qisas. Bukan qisas. Kalau dibaca panjang qisas itu membalas. Ada kan hukum qisas. Masih hukum membalas, membunuh, dibunuh, memotong, dipotong. Ditampar kanan, tampar. Masih apa? Qisas itu jika dibaca panjang. Qisas. Kalau dibaca pendek, qasas, kisah-kisah. Kalau dibaca panjang, mengkisos, membalas. Sehingga jamaknya dua tadi. Dibaca qasas atau dibaca qi. Apa bedanya? Dan dalam Quran Allah menggunakan al-qasas atau qisas? Qasas. Surat al-qasas, ya kan? Atau dalam surat Yusuf, inna naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Apa bedanya? Jika dibaca al-qisas pakai kasroh qafnya, menunjukkan kisahnya baru tadi. Kisahnya baru tadi, belum lama. Namun jika dibaca al-qasas pakai fathah, menunjukkan kisah sudah jauh dari zaman kita. Makanya apa? Ketika Allah mengkisahkan tentang kisah Nabi Isa, zamannya dengan kita jauh gak? Jauh. Bukan kemarin. Yang baru saja kemarin, contohnya COVID, kisah COVID, al-qasas, al-qisas. Namun kisah yang jaraknya cukup jauh dengan kita menggunakan al-qasas. Baik, berikutnya aula, artinya paling dekat atau paling berhak. Nah, cukup Pak, 2 ayat dulu. Ayat 62 ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Inna, sesungguhnya, hada, ini, la, apalah, lam taukid. Lam taukid, sungguh, benar-benar. Sungguh, benar-benar.
Huwa, dia. Al-qasas, kisah-kisah. Dan dibaca qa menunjukkan zamannya jauh. Al-haq, yang benar. Sekali lagi, inna hada lahuwal qasasul haqq. Kisah-kisah yang benar. Ada berapa huruf taukid? Ada 4. 1 inna, sesungguhnya. 2 lam taukid, benar-benar. Yang ketiga huwa, penegas. Hada huwa, itu lebih kuat. Ini maksudnya hada ma, ini air. Tapi jika saya mengatakan hada huwa ma, itu lebih kuat. Ini air, dengan kita mengatakan ini dialah air, itu lebih menguatkan. Yang keempat al-haq, ditegaskan lagi, benar-benar kisah yang hak. Sehingga ada 4 taukid. Baik, lanjut. Wa dan ma. Ma memiliki 2 arti, apa dan tidak. Di sini tidak atau apa? Tidak. Tahu dari mana? Tahu dari mana atau tidak? Ada min atau illah. Jika setelah ma ada min atau illah, artinya tidak. Yang kedua, warnanya merah. Jadi kalau ma yang hijau apa, kalau yang merah tidak. Jika ada warnanya. Sekali lagi, wa dan ma tidaklah. Ilahin, min sudah menjadi satu paket dengan ma. Dan tidak ada ilahin. Ilahin, Tuhan, sesembahan. Illa Allah, kecuali Allah. Sekali lagi, wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Di sini Pak, nah, dalam kalimat ini ada kaidah bahasa Arab. Habis ini kita sebutkan kaidahnya. Wa dan innallaha, sesungguhnya Allah. La pendek, benar-benar. Lam taukid. Huwa, dia. Ada berapa kalimat taukid di sini? 3. 1 inna, 2 la, 3 huwa. Sekali lagi, wa innallaha lahuwa, sesungguhnya Allah benar-benar dialah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana, sempurna dari awal. Inna hada lawal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah.
Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini benar-benar adalah kisah-kisah yang benar, dan tidak ada sesembahan selain Allah, dan sesungguhnya Allah benar-benar Ia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Fa, maka, in, jika, ya. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Fa'in, maka jika. Tawallau, sudah sering ya, mereka berpaling. Berpaling dari apa? Dari kebenaran. Fa'innallaha, sesungguhnya Allah alimun, Maha mengetahui, bil mufsidin, orang-orang berbuat kerusakan. Binya sebagai penguat, alim, sempurna. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang berbuat kerusakan. Satu ayat lagi. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa Pak? Jika disebut ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Namun khususnya dalam surat Ali Imran siapa? Nasrani. Jika disebut ahli kitab itu pasti Yahudi, Nasrani. Lebih khususnya lagi dalam ayat ini adalah Nasrani, yaitu yang kemarin kita bahas ya, utusan Najran. Ta'alau, kemarilah, sinilah. Ta'alau, kesinilah, kemari. Ila, kepada atau menuju boleh, kepada kalimatin sawa. Kalimat sawa, yang sama. Kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami, wa bainakum, di antara kalian. An, Allah itu aslinya an dan la. Jadi Allah itu aslinya adalah an dan la, cuma diidghamkan. Allah, bahwasanya tidak na'budu, bahwasanya kami tidak menyembah illallah, kecuali Allah. Wa la nusyriku, dan kami tidak menyekutukan nya. Hi kembali kepada siapa? Allah. Bi-nya satu paket. Asyraka, nusyriku pasti pakai bi. Nusyriku bi, wala nusyriku bihi, dan kami tidak menyekutukannya syai'an,
dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha, janganlah menjadikan atau mengambil atau memiliki, dan janganlah menjadikan ba'duna sebagian kami. Sekali lagi, wala yattakhidha ba'duna, dan janganlah sebagian kami menjadikan ba'dun, sebagian yang lain, arbaban, apa? Rob, Tuhan, sesembahan min dunillah, dari selain Allah. Fa, maka in, jika sama kan tadi, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling. Fa qulu, katakanlah oleh kalian. Kalau kul, katakanlah olehmu. Kalau qulu, katakanlah oleh kalian. Ishhadu, saksikanlah. Bi anna, ishhadu pasti pakai bi. Ishhadu, saksikanlah, bi anna, sesungguhnya kami, atau bahwasanya kami, muslimun, orang-orang berserah diri. Sempurna. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Khalas, cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 62. Yang ayat sebelumnya di ayat 61 kemarin, ayat tentang mubahalah. Apa itu mubahalah? Mendatangkan laknat. Salah satu di antara orang yang bersengketa, yang tidak bisa dipisahkan, dan kebenaran itu hanya satu. Jadi jika ada orang yang bersengketa, pasti satunya benar, satunya tidak benar. Maka ketika orang-orang Nasrani, mereka benar-benar meyakini Isa itu Tuhan, atau anaknya Tuhan, atau Trinitas. Ketiga-tiganya itu ada di tengah umat Nasrani. Dan setelah ditunjukkan bukti-bukti bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan, atau bukan anaknya Tuhan, bukan juga Trinitas. Kayak dari ayat 1 dari surat Ali Imran sampai ayat 83 nanti, itu menceritakan tentang kisahnya Nabi Isa. Siapa kakek neneknya, siapa ibundanya, dan siapa yang dulu merawat ibundanya, keluarganya siapa, dijelaskan. Karena ini perkara yang cukup serius, perkara akidah, keyakinan. Dan jika sudah menyangkut perkara akidah, ini antara surga dan neraka, maka mereka masih tetap dengan kebatilannya. Maka disinilah apa? Tusra', disyariatkan bermubahalah. Dan di awal kita sebutkan, dalam perkara mubahalah itu perkara qat'iyat, benar-benar perkara usul, perkara yang qat'i, tidak ada keraguan, tidak ada yang lain.
dan itu solusi yang terakhir. Akhirnya Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk bermubahala, dan kita sebutkan kemarin Rasulullah mendatangkan anak-anaknya, Fatimah, cucunya Hasan Husain, dan Ali bin Abi Thalib. Karena dengan mendatangkan keluarganya itu lebih meyakinkan bahwasanya ini perkara yang besar, yang jika dia berani bermubahala maka hukuman Allah akan menimpa segera di dunia. Sehingga penduduk Najran, utusan Najran itu ketika Rasulullah SAW keluar di padang pasir dengan bermubahala dan mengajak anak-anaknya, maka mereka langsung sadar, ini kalau kita teruskan setelah mubahala, kita pulang kita tidak akan mendapati lagi anak dan istri kita. Akhirnya mereka taroju', tidak berani untuk bermubahala dengan Rasulullah SAW. Akhirnya minta hal lain. Apa mintanya? Ya sudah, kita minta satu hal, utuslah kepada kami seseorang yang bisa mengajari kami tentang agama. Jadi mengajarkan kami tentang agama. Utusan Najran ini ahlu kitab, mereka punya pegangan, namun pegangannya sudah banyak yang dirubah, banyak kesesatan di dalamnya. Akhirnya mereka minta diajari yang benar, tapi mereka mensyaratkan, utuslah kepada kami utusan yang sangat-sangat amanah. Tentunya semua para sahabat itu amanah. Semua para sahabat sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah. Allah sudah memberikan stempel bahwa mereka adalah orang terbaik. Sebaik-baik generasi adalah para sahabat. Maka jika ada kisah-kisah yang mencederai tentang kesucian para sahabat, itu dusta. Mana yang lebih kuat persaksian, Allah apa manusia? Allah. Maka jika ada kisah-kisah yang mencederai tentang kebaikan para sahabat, maka dia telah dusta. Maka Rasulullah SAW keesokan harinya itu memilih seorang sahabat yang digelar dengan Aminu Hadil Ummah, orang yang paling amin, paling dapat dipercaya dari umat ini, yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, salah satu yang mendapatkan kabar gembira dengan surga di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setelahnya Allah menegaskan, inna hada lahuwal qasasul haq, sesungguhnya ini tentang apa? Tentang perihal Nabi Isa. Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya semua kisah-kisah yang ada dalam Quran. Al-Qasas, lahuwal qasas, benar-benar adalah kisah-kisah. Semua kisah-kisah dalam Quran al-haq, adalah kebenaran, khususnya dalam surat Ali Imran tentang Nabi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan mensifati inna hada lahuwal qasasul haq, sesungguhnya semua kisah-kisah dalam Quran adalah al-haq, kebenaran. Maka As-Sa'di dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, wa kullu qasasin yaqussu alaihim mimma yukhalifuhu wa yunaqiduhu fahuwa batil. Maka semua kisah-kisah yang menyelisih kisah Quran, maka itu adalah batil. Ketika Allah mengatakan inna hada lahuwal qasasul haq, sesungguhnya semua kisah-kisah Quran, khususnya kisah dalam perkara Isa alaihissalam, adalah al-haq, kebenaran. Mafhumul mukhalafah,
pemahaman kebalikannya. Dan ini yang ditegaskan oleh As-Sa'di. Maka setiap kisah-kisah yang menyelisih kisah Quran adalah batil. Coba ya, dalam surat Ali Imran disebutkan tentang kelahiran Nabi Isa, bahwasanya ia dilahirkan oleh Maryam alaihissalam, dan Maryam sudah terjaga sejak kelahirannya, di bawah bimbingan langsung seorang nabi, bukan lagi kiai, ustadz atau syekh, langsung di bawah bimbingan seorang nabi. Bukan sembarang nabi, Nabi Zakaria alaihissalam. Maka kesucian Maryam itu kesucian yang benar-benar mendapatkan kesucian dari Allah dan Rasulnya. Dan kita sebutkan di pertemuan awal-awal ini, laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna hanya beberapa saja. Di antara perempuan yang sempurna adalah Maryam yang disebutkan. Jadi kalau laki-laki sempurna banyak, kalau perempuan hanya beberapa saja. Di antaranya adalah Maryam. Maka ada kisah-kisah yang menceritakan bahwasanya Maryam adalah berbuat zina, Yahudi, dan anaknya disebut dengan anak zina. Maka ini kisah-kisah yang menyelisih daripada kisah Quran. Maka semua kisah yang menyelisih kisah Quran batil. Hal lain contohnya Pak, Allah menyebutkan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan tentang kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu ketika Allah perintahkan Maryam untuk mengkoyahkan batang pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, ketika Maryam sudah mengandung besar, sudah mau melahirkan, maka dia itu bersandar pada pohon kurma. Kemudian Allah perintahkan, wahai Maryam, koyahkan pohon kurma, niscaya akan jatuh kepadamu kurma yang matang. Dan kurma kalau masak matang itu musim panas, musim dingin. Kurma Pak, hah? Emang punya pohonnya? Enggak, kita tahu kalau kurma itu masak matang itu di musim panas. Maka kelahiran Nabi Isa alaihissalam di musim panas. Maka jika ada kisah yang menegaskan kelahiran Nabi Isa di musim dingin, maka dia adalah batil. Inna hada lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah benar-benar sungguh kisah yang hak. Ayat setelahnya penguat juga. Wa ma min ilahin illallah. Setelah Allah menegaskan tentang kisah, setelahnya tentang dirinya. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada sesembahan Tuhan kecuali Allah. Setelah mengenai kisah, Allah berbicara tentang dirinya. Seakan-akan Allah ingin menegaskan kisah itu benar, hak mutlak, kebenarannya mutlak. Kenapa? Karena kisah ini disandarkan kepada Allah. Misalnya Pak, ada orang bercerita, ngasih informasi. Jika yang menceritakan itu orang yang tidak dikenal, majhul, orang yang nggak dikenal, atau orang yang fasik,
Kira-kira kita percaya gak? Orangnya nggak dikenal atau orangnya fasik, kita pasti ragu. Bahkan dalam ilmu hadis, kalau perawinya itu majhul, tidak diketahui siapa dia, maka hadisnya menjadi dhaif. Atau orangnya fasik. Orang yang fasik diantaranya kencing di jalan. Ya. Imam Bukhari saja Pak, itu ketika mengambil hadis, mau ngambil hadis Pak. Kemudian si perawi hadis ini memanggil kudanya pakai jerami. Sini Mas Pak. Disuruh datang. Ketika kudanya datang, nggak dikasih jerami, itu nggak jadi diambil hadisnya. Kenapa? Nipu hewan. Itu saja Pak, dalam ilmu hadis sudah menjadi cacat. Oh, nggak jadi diambil hadisnya. Kenapa? Hewan aja dikerjain. Padahal kan ya hal yang biasa-biasa aja. Tapi kehatian dalam perkara ilmu hadis. Namun kembali kepada tadi, jika ada orang memberikan kisah tapi orangnya majhul, maka akan diragukan. Atau orang yang fasik, maka harus ditabayun. Namun jika cerita dan kisahnya dari orang yang amanah, orang yang dikenal kebenarannya, pasti kita semakin yakin dan percaya. Apalagi kisahnya dari Rabbul Alamin, Rabb yang maha ya, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga kisah-kisah Quran itu kisah yang paling benar, yang mutlak kebenarannya. Maka setiap ada kisah menyelisih Quran, maka dia batil. Kisahnya Pak Kiai menyelisih Quran, mana yang diambil? Kisah Quran. Kisahnya Syekh menyelisih kisah Quran, mana yang diambil? Kisah Quran. Karena mengatakan inna hadza lahuwal qasasul haq. Setelahnya tentang dirinya, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah menegaskan tentang kebenaran kisah tentang Nabi Isa, setelahnya Allah menegaskan tentang dirinya. Siapa Allah? Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hal ini menegaskan muqtadul khitab, kesesuaian dalam memberikan pesan. Pesan keesaan Allah tujukan kepada ahlu kitab. Kenapa? Karena ahlu kitab ternyata jatuh dalam perkara kesyirikan. Seharusnya kita yang jauh dari kesyirikan adalah ahlu kitab. Kalau orang musyrik jatuh dalam kesyirikan, ada sedikit apa? Ya musyrik gitu kan. Tapi kalau ahlu kitab jatuh dalam kesyirikan, ini musibah. Karena mereka punya kitab, kok bisa jatuh dalam kesyirikan. Dan Yahudi Nasrani jatuh dalam kesyirikan ketika mereka mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah, surat At-Taubah ayat 30. Kata orang Nasrani, Allah punya anak. Siapa anaknya? Al-Masih, Isa. Orang Yahudi gak terima. Enggak, bukan Isa Al-Masih. Anaknya Tuhan adalah Uzair. Surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anaknya Tuhan. Kata Allah, enggak, masih Isa Al-Masih. Maka Allah tegaskan wa ma min ilahin illallah,
Tidak ada namanya anak Tuhan, sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang tidak ada. Dan secara kaidah dalam bahasa Arab ada kaidah namanya an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Nakiroh jika dalam kalimat nafi peniadaan menunjukkan umum. Maksudnya gimana? Wa ma min ilahin, ilahin ini nakiroh. Kalau kita perhatikan lafadz ilah nakiroh, tidak menggunakan al. Dan ia berada dalam kalimat nafi peniadaan ma. Wa ma min ilahin, dan tidak ada sesembahan. Dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah tafsir, jika ada nakiroh di dalam kalimat nafi peniadaan menunjukkan umum. Tuhan apa saja, sesembahan apa saja, mau itu Uzair, mau itu adalah Isa, mau itu adalah yang lain-lainnya, tidak ada namanya Tuhan-Tuhan. Wa ma min ilahin, tidak ada namanya Tuhan-Tuhan. Tuhan apa saja, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan malaikat, baik dari kalangan benda apa saja. Wa ma min ilahin, baru Allah tegaskan illallah, kecuali hanya Allah. Dan di sinilah kaidah an-nafyu wal isbat, meniadakan baru menetapkan. Atau dalam kaidahnya juga at-takhliyah qabla tahliyah. Kapan utuhnya kebaikan? Jika dihilangkan keburukan. Contoh, ini gelas ada airnya. Kapan kita bisa minum dengan nyaman airnya? Jika gelasnya bersih. Maka sebelum kita memberikan kebaikan secara utuh, ya, kita mau meletakkan air ke dalam gelas ini, maka bersihkan dulu gelasnya. Maka keesaan Allah itu akan utuh dengan sebelumnya itu ditiadakan lawannya. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilah, tidak ada sesembahan, dibersihkan dulu. Biar mutlak kesempurnaan hanya milik Allah. La ilaha illallah. Penetapan yang sempurna dengan meniadakan sebelumnya lawannya. Ayat setelahnya wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lahuwa, benar-benar dialah al-aziz, maha perkasa. Al-aziz diantara maknanya adalah la yuglab, tidak bisa dikalahkan. Jika Isa, jika Uzair itu Tuhan atau berhak menjadi Tuhan, kenapa dia tidak Al-Aziz? Kenapa dia tidak perkasa? Karena Isa menurut orang Yahudi disalib, dibunuh. Uzair juga mati. Jika dia Tuhan, seharusnya dia memiliki sifat Al-Aziz, tidak bisa dikalahkan. Namun kenyataannya yang mereka anggap sebagai Tuhan tidak memiliki sifat Al-Aziz. Oleh karena tegaskan kembali wa innallaha lahuwal aziz, dia maha perkasa yang tidak bisa dikalahkan, dan juga maha membalas, al-hakim, lagi maha bijaksana. Bahwasanya ketentuan Allah itu yang terbaik, baik ketentuan sifatnya adalah kauni di alam semesta, maupun ketentuan Allah dalam perkara syariatnya, perintah dan larangannya, maupun ketentuan Allah dalam membalas. Allahu al-hakim, maha bijaksana. Fa in tawallau, jika sudah dikasih tahu tentang kebenaran masih berpaling, fa innallaha alimum bil mufsidin, Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan pada dirinya, kerusakan pada orang lain, kerusakan pada alam semesta. Oleh karenanya
Ayat setelahnya tentang ayat ajakan untuk kembali kepada satu kalimat. Wahai ahli kitab, yuk kembali kepada satu kalimat, satu persamaan. Persamaan yang pertama adalah bertauhid. Jadi di antara hal ini menegaskan ajakan untuk kembali kepada titik awal. Dan ayat ini juga ayat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada raja-raja Heraklius, kemudian Kaisar. Rasulullah SAW mengirimkan surat, dan isi suratnya adalah surat Ali Imran ayat 64 yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang isi surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada Raja Heraklius dan raja-raja yang lainnya kepada ahlu kitab, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.